Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Bawen sekaligus mentor kami, Bapak Nana Mulyana SPMSI. Yang saya hormati Wakil SMK Negeri 1 Bancak, Bapak Lukman Hakim SS, serta teman-teman saya yang berbahagia. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuni Kurnia Mustikawati. Saya lahir di Kabupaten Semarang tanggal 24 Juni 1992. Unit kerja saya berada di SMK Negeri 1 Bawen. Latar belakang diadakannya orientasi P3K tahun 2024 yaitu pentingnya mengetahui tugas dan fungsi ASN, dan yang kedua yaitu pentingnya mengetahui nilai dan etika pada instansi pemerintahan. Untuk maksud diadakannya orientasi P3K tahun 2024 yaitu mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Untuk tujuan diadakannya orientasi yaitu di sini ada 3. Yang pertama yaitu mengenal tugas dan fungsi ASN P3K. Yang kedua, mengenal nilai dan etika Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Jawa Tengah. Dan yang terakhir yaitu mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak. Jadi nilai-nilai ASN berakhlak itu ber-nya itu adalah berorientasi layanan, A-nya akuntabel, K-nya kompeten, L-nya adalah loyal, A-nya adalah adaptif, dan yang terakhir K adalah kolaboratif. Selanjutnya yaitu visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk visinya yaitu Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari. Untuk misinya di sini ada 6. Yang pertama yaitu mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya. Yang kedua, yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Yang ketiga, mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta pengembangan jejaring. Ini hampir mirip dengan visi Jawa Tengah di tahun 2018 sampai 2023 yaitu boten ngapusi, boten korupsi. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan. Selanjutnya, mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk pengembangan wilayah pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah NKRI, didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender. Selanjutnya yaitu manajemen kepegawaian dan penilaian P3K. Manajemen kepegawaian P3K diatur dalam PP nomor 49 tahun 2018 yang dilakukan berdasarkan sistem merit. Sistem merit di sini yaitu penilaian P3K itu dilaksanakan secara transparan dan objektif serta dilakukan oleh instansi pemerintahan terkait. Yang kedua,
Penilaian kinerja P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja dengan memperhatikan target, capaian, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku P3K. Yang ketiga yaitu disiplin yang memuat kewajiban dan larangan sebagai P3K serta sanksi apabila melanggar ketentuan yang berlaku. Dan sanksi tingkat ringan adalah berupa teguran, sedangkan berupa penurunan golongan hingga yang terberat yaitu pemutusan hubungan kerja. Itu sanksi yang paling berat. Selanjutnya yaitu visi SMK Negeri 1 Bawen menjadi sekolah unggul dalam menghasilkan tamatan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan kompeten di bidang pertanian dan pariwisata yang berwawasan lingkungan serta siap bersaing di era global. Itu sudah banyak tadi yang dijelaskan oleh teman-teman. Untuk misi dari SMK Negeri 1 Bawen ada 10. Yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan karakter dengan pendekatan kerohanian dan kesamaptaan. Itu sudah kita lakukan di SMK Negeri 1 Bawen. Tidak hanya murid, guru juga melakukannya. Setiap 2 minggu sekali Bapak Ibu guru ada Jumat religi atau pengajian di masjid. Seperti itu. Untuk kesamaptaan ada apel pagi untuk siswa, serta tadi yang katakan oleh teman-teman di SMK Negeri 1 Bawen ada lari komando. Lari komando ada yang dilakukan sebelum pembelajaran, tapi juga ada di beberapa jurusan seperti UPT itu dilakukan setelah pulang sekolah setiap hari Selasa itu. Karena saya mengajar di UPT. Yang kedua yaitu membudayakan peserta didik taat beribadah yang memiliki toleransi yang baik dengan sesama penganut agama. Di sini peserta didik setiap zuhur dan asar melakukan sholat berjamaah di masjid, serta saat pelaksanaan sholat Jumat juga wajib melakukan sholat Jumat di Masjid SMK Negeri 1 Bawen. Tidak hanya peserta didik, tapi untuk Bapak guru juga wajib sholat Jumat di sini. Seperti itu. Untuk yang ketiga, mencetak peserta didik yang berakhlak mulia, baik ucapan, sikap, maupun tindakan dalam kehidupan bermasyarakat. Di sekolah kami berlaku budaya 5S, seperti yang dikatakan teman-teman tadi. 5S adalah senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu tidak hanya berlaku untuk peserta didik, tapi semua warga sekolah termasuk Bapak Ibu guru. Contohnya Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah, bagi yang menggunakan mobil wajib membuka kaca mobilnya setelah saat sampai gerbang sekolah. Sedangkan yang menggunakan motor wajib membuka kaca helmnya. Seperti itu. Yang keempat yaitu menyelenggarakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan berorientasi pada keluasan pengetahuan dan penguasaan keterampilan. Yang kelima, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertanian dan pariwisata dengan berbasis teknologi informasi dan kekinian. Selanjutnya, yang keenam, menanamkan jiwa gotong royong melalui pembelajaran yang kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan berpikir kritis. Yang ketujuh, menumbuhkan jiwa wirausaha melalui pembelajaran berbasis proyek dan PKL di usaha mikro kecil dan menengah. Untuk menumbuhkan jiwa wirausaha melalui pembelajaran berbasis proyek, sesuai dengan pelajaran saya yaitu bahasa Inggris, saya pernah melaksanakan sebuah proyek, yaitu saya meminta siswa untuk membuat sebuah teks sesuai dengan kreatifnya mereka masing-masing, lalu menuangkannya ke dalam aplikasi Canva, dibuat menjadi sebuah kalender. Lalu kalender itu dicetak. Itu tujuan saya adalah untuk
menambah, memperkaya kosakata bahasa Inggris para peserta didik, sembari mereka belajar berwirausaha dengan membuat kalender tersebut. Yang kedelapan, menyiapkan tenaga terampil tingkat menengah siap kerja di dalam dan luar negeri. Yang kesembilan, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan dengan tema Smart Forest School. Dan yang terakhir, menumbuhkan kepedulian sosial dan lingkungan serta adaptif terhadap perkembangan global. Selanjutnya yaitu rencana hasil kerja saya. Yang pertama yaitu tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam pembelajaran. Tahapannya ada 3. Yang pertama yaitu menyusun CP, TP, dan ATP. Dan yang kedua, diskusi dengan teman sejawat atau MGMP internal sekolah dan konsultasi dengan wakakurikulum. Yang ketiga yaitu menyusun modul ajar. Sedikit cerita berkaitan dengan diskusi dengan teman sejawat atau MGMP internal sekolah. Saya sangat senang ternyata MGMP bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Bawen sangat aktif apa ya? Maksudnya tidak ada senioritas di sini. Saya cerita sedikit dulu di sekolah saya yang lama, itu MGMP-nya itu kalau yang senior itu mohon maaf hanya cuma menyuruh ini ya enggak, kamu yang buat soal kelas 10, kamu kelas 11. Jadi para senior itu cuma hanya terima beres seperti itu. Berbeda dengan di sini, saat pembuatan soal, pembuatan modul, kami berdelapan dibagi adil dan dibagi rata seperti itu. Untuk outputnya yaitu terlaksananya kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran atau modul ajar. Penerapan nilai-nilai berahaknya yaitu yang pertama akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi melalui diskusi dalam penyusunan modul ajar. Maksudnya yaitu nilainya kolaboratif. Dan yang terakhir yaitu kompeten, yaitu meningkatkan kompetensi diri dengan kinerja terbaik melalui penyusunan modul ajar. Saya asesmen itu kalau nilai zaman saya dulu, saya dulu terbanyak mengumpulkan nilai. Bocah nyengir nilai, pakaian tidak rapi nilai, cangkulnya nilai, bedengnya tidak lurus nilai, kurang tinggi, tanamannya proporsinya tidak benar, tinggi pohon, panenannya berapa, semua dinilai. Jadi nilai itu sekitar 17. Dalam jagung, satu anak dalam jagung 17 nilai, tapi dalam tanaman lain 17 nilai, itu semuanya dinilai. Dan sudah 17 nilai itu diperoleh dari 3 sumber. Saya dari gurunya, kalau ini bedengan, bedengan, anak itu namanya Dovi yang ini. Ini dinilai oleh anak yang sebelah kiri namanya Juni, anak yang istri. Yang sebelahnya adalah Mansur. Mansur menilai ini tinggi tanaman berapa macam-macam, ada kompensasi atau atas. Menilai ini, nah punya Pak Dovi ini dia Pak Masuk dengan Bu Yuni. Bedengannya punya Pak Dovi. Nilainya Pak Masuk dengan Bu Yuni dengan saya digabung dibagi 3. Jadi nilai saya itu sama dengan nilai siswa pokoknya. Nilai praktek begitu terbuka, sehingga anak itu berjuang bagaimana menunjukkan karya terbaik karena sudah tahu kira-kira yang sebelahnya itu menilai berapa contoh asesmen. Jadi banyak sekali di samping kemudian ada tes yang dibersamakan melalui aplikasi. Kita menggunakan aplikasi Simba, kami menggunakan aplikasi Simba, sistem informasi manajemen SMK Negeri Bawen. Di SMK menerapkan itu sehingga nanti jurnal PKL, bimbingan balik kelas, parenting semua masuk ke situ. Satu aplikasi di SMK Bawen sehingga saya bisa memantau dari ruangan saya parentingnya jalan tidak, laporan PKL-nya sudah ada, monitoring jalan tidak, jurnal PKL dapat atau tidak.